ke gregetan gitu kan, ada beberapa satker yang orangnya cepet banget, ada yang lambat banget. Itu ada treatment khusus nggak Mas biar nggak ketinggalan terus gitu? Interaksi itu yang membuat kayak ini tuh nggak cuma sekedar training aja. Halo teman 154, selamat datang di podcast Cempaka, podcast persembahan KPP Namapura untuk Anda. Oke, di episode 8 kali ini kita akan bahas tentang EUT Sakti yang telah kita laksanakan pada tanggal 20 September sampai tanggal 1 Oktober lalu. Kemudian kita akan bahas juga tentang migrasi saldo awal sakti untuk tahun 2022. Nah, sekarang kita ditemani oleh narasumber yang tentunya Sobat 154 sudah hafal betul ya, sudah tidak asing lagi, yaitu dengan Mas Fahmi, CSO KPP Namapura, dan Mbak Emil. Tentunya sudah familiar sekali ketika akan melakukan rekonsiliasi ya dan pelaporan LPG. Oke. Mas Fahmi dan Mbak Emil gimana kabarnya nih? Baik. Mbak Emil gimana? Alhamdulillah baik. Ya, kalau saya juga baik, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Pertama kan kemarin kita sudah melakukan EUT ya. Iya. EUT selama 2 minggu. Betul. Untuk minggu pertama kita membahas tentang pelaksanaan ya. Pelaksanaan, kemudian minggu kedua tentang pelaporan di modul pelaporan sakti ya. Oke, bagaimana sih kemarin tentang pelaksanaan EUT-nya sendiri? Boleh ke Mas Fahmi dulu. Oke, jadi karena mungkin saya dibanyakan di modul pelaksanaan ya. Jadi buat modul pelaksanaan kemarin itu end user training itu pas awal hari pertama, kalau hari sama hari kedua itu ada gangguan jaringan. Jadi jaringan IndiHome sama Telkomsel itu bermasalah. Oh, yang down satu itu Iya, ya, yang katanya ada kabel bawah laut Iya. yang masalah, jadinya nggak bisa ngakses jaringan. Nah itu tuh kita tuh hampir kewalahan ya. Jadi ada beberapa satker yang nggak bisa ikut sama sekali. Padahal di modul pelaksanaan di hari pertama itu adalah setting awal. Jadi setting referensi, setting admin satker, bendahara, semuanya itu ada di hari pertama, dan lumayan juga bikin kita ini bisa gak lanjut. Cuman kita dari trainers kemudian dari satker juga kita berupaya gitu tetap melaksanakan end user training ini, dan juga satker juga mencari cara, ada yang lewat tethering HP pribadi, ada yang langsung menggunakan provider yang lain gitu. Jadi tetap terlaksana ya, walaupun gak semuanya siap, cuman kita tetap lanjut daripada tidak lanjut sama sekali. Itu sih yang menjadi modul pelaksanaan yang awal itu. Tapi setelahnya di hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima semuanya ikut baik. Satker ada yang walaupun ada beberapa yang terlambat, cuman hampir keseluruhan mengikuti. Sama ada kan di sana itu kita tuh ada namanya share screen ya. Jadi end user training itu jadi trainer menjelaskan ini misalkan cara pembuatan SPM gitu, dimulai dari operator, kemudian approve PPK di SPP dan approve PPSPM di pas pembuatan SPM. Alurnya itu jadi beda-beda. Contohnya pas buat SPP ini satker pengadilan, pas buat SPM ini satker kejaksaan, terus pas buat kontrak ini satker Polres, kemudian yang buat adendum atau daftar supplier satker Kemenang. Jadi saling bergantian, jadi semuanya ikut bareng-bareng melaksanaannya. Jadi di yang EUTKPP Namapura ini tidak ada demo langsung dari trainer, tapi yang demo adalah peserta end user training ini, supaya satkernya hafal betul di mana step-stepnya ya, memudahkan nantilah untuk pelaksanaan rollout di tahun 2022 bisa lebih lancar gitu. Kalau di modul pelaksanaan sih secara keseluruhan kita yang baik, kemudian dimonitoring juga dari pusat. Namapura ini lumayan baik
mungkin kalau modul pelaksanaan itu aja. Oke, menarik sekali. Jadi berarti kemarin ada yang sempat tertinggal gitu ya, Mas? Ya. Itu ada treatment khusus nggak, Mas, biar nggak ketinggalan terus gitu? Oh ada, jadi kita di hari pertama itu karena ada masalahnya muncul kan di hari pertama hal-hal yang tidak kita duga, yaitu kendala jaringan. Nah, jadi ada beberapa yang tertinggal, kemudian kita nyusun strategi di sore harinya setelah pelaksanaan hari pertama selesai. Kita juga dibimbing juga sama kasih PDMS Bu Indah, gimana nih strateginya buat yang tertinggal itu tidak menghambat besoknya, kemudian malah menjadi alurnya apa namanya, domino, efek domino. Jadi yang selesai di hari pertama, satker yang selesai di hari pertama tetap lanjut di hari kedua, yang belum selesai kita ada upayakan break room gitu. Jadi break room, jadi yang belum selesai kita arahkan ke break room supaya menyelesaikan dulu yang hari pertama sambil dibuat treatment khusus lah untuk yang belum menyelesaikan beberapa tahapannya. Oke. Kemudian mungkin untuk yang di minggu kedua nih di pelaporan, gimana tuh EIP-nya? Oke, kalau untuk di modul pelaporan ya, karena modul pelaksanaan sama pelaporan itu kan sebenarnya satu sistem yang berjalan beriringan ya, karena kalau ketika satker itu di modul pelaksanaannya ada yang belum tuntas, otomatis kan di modul pelaporannya juga pasti ada yang perlu dibenahi dulu. Nah, kemarin tuh kita triknya itu kita pandu satker untuk menyelesaikan dulu transaksi-transaksi yang di modul pelaksanaan. Nah, contohnya kayak rekam BAST dulu. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu baru dia bisa masuk ke modul pelaporan. Cuma kemarin tuh kan kendalanya di modul pelaksanaan udah beberapa modul udah ditutup ya. Jadi kita upayakan aja yang semampunya yang masih bisa dibuka. Contohnya kemarin di modul komitmen, nah itu masih dibuka. Nah, kemarin kita pandu satker buat rekam dulu BAST-nya. Jadi dia bisa bertransaksi di modul pelaporan. Soalnya kan kayak kasihan juga kalau di modul pelaksanaannya udah ketinggalan, terus di modul pelaporan tambah ketinggalan lagi. Nah, kita kan nggak pengen yang kayak gitu. Nah, kemarin kita punya trik khusus, jadi kita pandu satker buat merekam dulu BAST-nya, jadi di modul pelaporan mereka tetap bisa jalan. Seperti itu sih. Oke. Ada nggak tuh dari satker yang dia di pelaksanaan nggak ikut, terus di pelaporan ikut gitu? Ada kemarin, jadi Ada pasti ada. pasti ada sih ya. Jadi kemarin mereka di pelaksanaan nggak ikut. Nah, ada beberapa satker nih. Nah, terus di pelaporan ini saya message pribadi itu biar mereka pada ikut kan. Akhirnya mereka ikut. Nah, tapi ya itu tadi, mereka harus rekam dulu. Rekam dari awal, dari referensi, dari juga transaksinya. Tapi alhamdulillahnya kerennya Satker Amlapura sih, satkernya KPPN Amlapura tuh kerennya mereka bisa mengikuti gitu loh. Padahal 1 minggu sebelumnya tuh mereka nggak ikut sama sekali. Tapi waktu di modul pelaporan akhirnya mereka bisa ikutnya. Juga buka kemarin kan sempat ada yang ketinggalan beberapa karena ya masih ada yang kendala jaringan katanya, karena banyak yang lagi Zoom di kantornya, jadi jaringannya nggak kuat. Nah, akhirnya kita masukin ke breakout room. Seperti itu sih, Kak. Oke, menarik sekali ya. Kemudian di waktu EUT kemarin itu ada nggak sih hal-hal yang memorable, hal yang menarik atau lucu kayak apa gimana? Ada nggak ya? Kalau lucu bukannya lucu sih ya, lebih ke gregetan gitu kan. Ada beberapa satker yang orangnya cepet banget, ada yang lambat banget. Nah, ini kadang kan kita sebagai trainers gitu yang penunjuk buat satker share screen, kita kadang harus sebagai wasit lah gitu. Kadang misalkan contohnya yang kecepatan, ini jangan cepet-cepet dong katanya, ataupun yang lambat, ini kok lambat banget gitu, kapan kita selesainya. Sampai pernah ada satu kasus yang terkait SPP. Jadi satker yang share screen ini baru rekam, cuman ada satu satker yang emang cepat banget, dia udah selesai sampai rekam SP2D gitu, mendahului. Memang
Jadi sebenarnya ini ya Mas, ketika kita nunjuk mereka untuk share screen, sebenarnya kita tuh juga deg-degan. Jangan-jangan yang kita tunjuk nih, dia masih stepnya ketinggalan lama. Jadi yang lainnya nggak bisa ini ngikutin ritmenya kayak gitu betul, sih. betul. Itu kadang kayak yang suka dukanya di situ sih, yang terkait yang EUT kemarin. Cuman ya lucu banget sih. Jadi itu kan waktunya panjang tuh dari jam 8 pagi sampai jam 17 Wita udah sore. Udah mumet kan kepala, cuman di saat-saat itu ada beberapa hal-hal kecil atau hal-hal semacam itu yang tetap kita lebih segar, jadi trainer juga lebih semangat. Jadi sama-sama dijalankan gitu. Baik, ada? Kalau aku sih ini sih satkernya kita lucu-lucu juga sih. Jadi kalau udah siang itu pasti udah ngantuk. Nah nanti kita ini nih tanyain dulu, Bu gimana, ada ngopi kayak gitu-gitu. Nanti pasti lainnya tuh nimpalin, terus akhirnya rame. Atau nanti kalau udah sore udah jam 4 nih, pulang-pulang, padahal belum. Nah nanti yang lainnya pasti juga kayak akhirnya kayak interaksi itu yang membuat kayak ini tuh nggak cuma sekedar training aja, nggak cuma yang bikin mumet gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal menyenangkannya di sana, seperti itu sih. Terus kalau dari trainer sendiri suka aja sih dengan kerja timnya trainer nih, kayak saling membantu, kayak nggak peduli di modul pelaksanaan, yang modul pelaporan bantu, di modul pelaporan yang dari modul pelaksanaan juga semuanya bantu. Nah itu juga sih yang menjadikan kayak trainernya kita EUT di KPP 6 laporan ini kayak sukses. Oh iya, sama ini kan ini selesai itu jam 17 ya, jam 5 sore. Sebenarnya di Satkar itu banyak dari mereka itu yang jam kerja sampai jam 4 sore gitu. Makanya kita applause sendiri sih. Jadi ibaratnya mereka lembur lah, ada menambah 1 jam, cuman mereka tetap semangat. Iya. Banget sih, bener. Keren. Berarti ini ya kombinasi dari kekompakannya trainer sama kekompakannya Satker gitu. Iya, bener banget. Maya sinerginya bagus loh. Sinerginya bagus banget. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya setelah ini itu apa yang untuk tahapan sakti ya, untuk tahapan implementasi sakti, tahapan selanjutnya untuk Satker apa sih? Oke, jadi untuk tahapan implementasi ini 2021 ini ada 13 tahapan. Nah, kita ini sampai dengan saat ini, sampai terakhir tadi tahapan education training itu adalah tahapan ke-10. Jadi masih ada 3 tahapan lagi untuk yang di KPPN. Ada publikasi sakti, kita mengenalkan lebih dalam terkait sakti, kemudian ada pemutahiran data. Takutnya kan ada pegawai mutasi atau perubahan nomor HP dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih yang paling penting itu pendampingan pembuatan SPM gaji induk bulan Januari tahun 2022. Itu kayaknya di awal bulan Desember deh nanti. Berarti itu transaksi pertamanya itu ya? Iya, itu transaksi pertama. Kalau kemarin kita user training juga kita buat SPM gaji, cuman di server latihan ya. Kalau yang nanti itu kita benar-benar di aplikasi sakti yang sebenarnya. Jadi kalau Satker kemarin mengikuti dengan seksama, pastinya pas pembuatan SPM gaji bulan Januari 2022 ini nggak ada masalah sebenarnya, langsung cepat lah nanti datang kan. Jadi nanti rencananya Satker yang kesini yang menggunakan, kalau pandemi ini masih udah reda ya, jadi Satker kita ajak ke KPPN, nanti kita bimbing bersama trainers ada 5 trainers dan kita bimbing semuanya dan buat SPM. Itu sih gongnya di SPM gaji. Oke. Kalau nggak salah selain SPM gaji juga Satker harus ini ya, mutasi saldo awal ya. Nah itu mungkin terkait di Erekon karena pengambilan saldo awal dari aplikasi Erekon gitu ya. Mungkin apa sih yang perlu disiapkan oleh Satker terkait Erekon ini? Mungkin Mbak Emil ya. Ya, jadi kalau ini sebelum nanti akan untuk di modul pelaporan, tahapan pertamanya itu kan pasti migrasi saldo awal ya. Jadi kalau prosesnya migrasi saldo awal ini dilakukannya secara otomatis, secara terpusat. Jadi sistem nanti akan mengambil data dari Erekon Satker. Nah kemudian nanti datanya itu akan dimigrasi ke Sakti. Nah
yang harus dilakukan Satker itu yang pasti mulai saat ini pastikan bahwa transaksi-transaksi yang tidak normal di Erecon itu harus segera diselesaikan. Jadi sebelum nanti dimigrasi ke Sakti, nah, semua permasalahan itu sudah selesai. Jadi nanti ketika migrasi itu datanya tuh udah yang paling benar seperti itu. Nah nanti kan jadi di kita tuh nanti ada namanya K3 kertas kerja konfirmasi. Nah itu nanti Satker baru boleh menerbitkan K3 itu ketika dirasa transaksi yang ada di Erecon itu sudah benar, yang paling benar. Nah nanti Satker akan menerbitkan K3, lalu kemudian DJPB selaku pemilik aplikasi Sakti ya nanti akan melakukan migrasi ke Sakti. Jadi gimana ya, data yang ada di Sakti itu pastikan udah benar seperti itu. Nanti ketika awal pertama kali di Sakti pastikan data yang ada di Erecon udah sama dengan yang ada di Sakti gitu. Jadi kalau ada masalah biar nggak ke bawah juga gitu ke Sakti. Oke, terima kasih. Mungkin untuk ini ya, pertanyaan terakhir nih. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita ceritakan dari EUT kemarin ya Mas Mbak ya. Tapi terkait waktu juga karena kita di sela-sela kegiatan bekerja ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih ya. Kita minta ini apa namanya kesan dan pesannya untuk Satker, untuk teman 154 terkait implementasi Sakti 2022 ya. Dan migrasi saldo awal. Oke, Mas Fahmi. Jadi mungkin untuk suka dukanya ya, walaupun kita kembali 2 minggu tahun melaksanakan end user training, kemudian ada yang kelelahan, capek dan sebagainya. Cuman itu hasil dari kerja keras peserta Satker yang mengikuti, bahwa ilmu tersebut dapat terserap. Dan itu adalah keuntungan, kelebihan yang akan nanti kita implementasikan di tahun 2022. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat. Nanti juga satuan kerja itu harusnya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, karena tagihan APBN ini bisa terlaksana berkat Bapak Ibu yang telah mahir dan menguasai aplikasi Sakti gitu. Jadi mereka udah bisa gitu. Jadi tidak ada hambatan berkat Bapak Ibu semuanya, para peserta pelatihan kemarin, bahwa sudah melancarkan atau melaksanakan pelaksanaan anggaran Republik Indonesia dengan sangat baik. Mungkin itu sih. Keren sekali. Oke, untuk Mbak Emil? Kalau dari saya sih mohon bantuannya untuk Satker agar memastikan dari sekarang rekon bulanannya itu bersih, nggak ada transaksi yang menggantung atau transaksi yang tidak normal yang seharusnya tidak ada. Nah jadi ketika nanti udah migrasi ke Sakti itu mempermudah kita semua. Nah nanti kalau ada permasalahan atau butuh bantuan silahkan dengan senang hati datang ke KPPN ataupun dapat menghubungi saya seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu mohon bantuannya untuk dijaga semangatnya, kita sukseskan bersama migrasi saldo awal Sakti ini dan roll out Sakti di tahun 2002 nanti. Seperti itu. Yeay. Baik, terima kasih Mas Fahmi dan Mbak Emil atas waktunya sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber di podcast, dan terima kasih juga untuk teman 154 yang telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kali ini agar bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.